Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya Budi Setiawan, izin wawancara dengan topik pengendalian sosial dan penguasaan masyarakat. Untuk pertanyaannya sudah saya siapkan Bu, jadi tinggal Ibu jawab nanti. Untuk nama Bu siapa Bu? Ibu Jenny. Jenny. Usia Bu? 38 tahun. 38 tahun. Jabatan RT ya Bu? Ya. RT 6 RW 3. Udah berapa lama ya Bu tinggal di RT 6? 38 tahun Kak, sesuai umur. Sesuai umur. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, apakah di lingkungan RT 6 RW 3 ini memiliki surat aturan tertulis yang disepakati bersama oleh warga? Oh iya ada Pak. Misalnya kalau ada tamu dari luar harus lapor ke saya, ke Bu RT. Untuk nomor 2, kegiatan apa saja yang rutin dilakukan di RT 6 yang berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai, norma, atau imbauan Kamtibnas? Bisa apa aja Bu jawabannya? Biasanya ada gotong royong atau kerja bakti sebulan sekali Pak, atau nunggu mau lebaran, hari besar. Jadi harus gotong royong antar warga. Nomor 3 Bu, bagaimana peran tokoh agama atau tokoh adat di RT 6 dalam menasihati warga agar tidak melakukan pelanggaran sosial? Apakah yang sangat aktif, cukup aktif atau kurang aktif? Jadi apa yang jawabannya? Oh sangat aktif itu Pak. Sangat aktif. Sangat aktif dan didengar oleh warga ya Bu ya? Iya sangat aktif. Analisis hasil wawancara. Potret pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat di RT 06 RW 03 Desa Tekarang. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama Ketua RT 06 RW 03 Desa Tekarang, kami menemukan sebuah pola sosiologis yang khas dari masyarakat pedesaan, yaitu kuatnya dominasi pengendalian sosial informal dan tindakan preventif berbasis komunitas. Berikut adalah beberapa poin analisis dan refleksi kritis yang berhasil kami rumuskan. 1. Dominasi pengendalian preventif berbasis institusi lokal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pencegahan pelanggaran sosial di RT 06 tidak bertumpu pada hukum formal yang kaku, melainkan pada penguatan nilai melalui ruang-ruang kultural dan keagamaan. Kegiatan seperti pengajian, majelis taklim, dan kerja bakti bukan sekadar aktivitas spiritual atau sosial semata, melainkan berfungsi sebagai agen sosialisasi primer untuk menegaskan kembali norma dan hukum adat Melayu yang berlaku. Tokoh agama dan tokoh adat memegang peranan sebagai key figures, figur kunci. Kepatuhan warga yang tinggi terhadap para tokoh ini mencerminkan bahwa masyarakat Desa Tekarang masih berada dalam tahap masyarakat dengan solidaritas mekanik, di mana kesadaran kolektif dan keterikatan emosional terhadap nilai-nilai bersama masih sangat tinggi. 2. Efektivitas pengawasan kolektif, peer-to-peer monitoring. Dalam aspek monitoring, meskipun sistem keamanan fisik formal seperti Siskamling terjadwal terkadang mengalami pasang surut, ketertiban lingkungan tetap terjaga berkat tingginya kepedulian antar tetangga, informal surveillance. Kedekatan geografis dan sosial antar warga membuat ruang publik menjadi transparan. Setiap tindakan yang dianggap menyimpang dari kebiasaan lokal akan langsung mendapat perhatian atau teguran dari warga sekitar. Namun, terdapat celah dalam pengawasan administratif, seperti pelaporan tamu menginap yang cenderung longgar. Hal ini merefleksikan bahwa kepercayaan sosial, social trust, antar warga yang tinggi kadang membuat mereka berasumsi bahwa lingkungan selalu aman, sehingga aturan formal, seperti wajib lapor 1x 24 jam, baru diperketat apabila terdapat kecurigaan yang bersifat kasuistik. 3. Pendekatan represif, mengutamakan harmoni, restorative justice. Ketika terjadi konflik, seperti perselisihan batas tanah atau kenakalan remaja, jalur yang ditempuh menunjukkan keengganan masyarakat untuk langsung membawa masalah ke ranah hukum pidana kepolisian. Fungsi Ketua RT sebagai mediator di tingkat bawah sangat sentral. Pemberian sanksi yang lebih menitikberatkan pada teguran lisan dan sanksi moral, seperti gunjingan atau sanksi sosial. Membuktikan bahwa rasa malu dan kehilangan reputasi sosial di dalam komunitas desa jauh lebih ditakuti ketimbang hukuman material. Masyarakat RT 06 mengutamakan pemulihan hubungan baik antar warga, restorative justice, guna mempertahankan integrasi sosial di desa mereka. 4. Tantangan modernitas dan arus perubahan sosial. Refleksi kritis yang paling mendasar dari penelitian ini adalah munculnya tantangan baru berupa digitalisasi dan keterbukaan akses. Penetrasi gadget di kalangan remaja Desa Tekarang mulai menggeser pola interaksi mereka, yang berpotensi melonggarkan efektivitas pengawasan sosial tradisional. Ruang maya menciptakan sekat baru yang sulit diawasi oleh kontrol sosial konvensional, seperti tokoh adat RT. Kesimpulan. Dari studi kasus di RT 06 RW 03 Desa Tekarang,
Kami belajar bahwa pengendalian sosial yang paling efektif di pedesaan bukanlah hukum tertulis yang dijaga oleh aparat, melainkan hukum hidup, living law, yang dirawat bersama melalui rasa kekeluargaan, nilai keagamaan, dan sanksi moral yang disepakati bersama. Tantangan ke depan bagi pengurus RT dan tokoh masyarakat adalah bagaimana mengadaptasi sistem pengawasan ini agar tetap relevan di tengah gempuran teknologi dan perubahan perilaku generasi muda.